Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Metodologi Penelitian kelas C. Di sini kami akan membahas materi tentang abstrak dan latar belakang masalah. Yang berikutnya, untuk anggota kelompok sendiri terdiri dari saya, Salma Dia Safitri, NIM 4219071, Zakiratul Mafiroh, NIM 4219072, dan Muhammad Misbahuddin, NIM 4219074. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi definisi abstrak. Abstrak adalah bagian paling penting untuk pembaca agar dapat dengan mudah mengidentifikasi isi dasar dokumen secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan abstrak, memungkinkan pembaca untuk menentukan relevansi dari dokumen tersebut dengan kepentingan mereka. Dan selanjutnya, memutuskan harus membaca dokumen tersebut atau tidak secara keseluruhan. Yang B, jenis-jenis abstrak. Ada beberapa jenis abstrak yang digolongkan pada fungsi dan orientasi pembaca. Namun, prakteknya lebih banyak dikenal atau digunakan dua jenis abstrak ini, yaitu yang pertama, abstrak informatif. Abstrak informatif itu sendiri merupakan abstrak dokumen yang terpenting, sangat umum, informasi kuantitatif dan kualitatif. Ciri-cirinya menyajikan hasil, isi, dan prinsip-prinsip dari hasil kerja atau tujuan metode, kesimpulan dari artikel asli secara jelas untuk orientasi pembaca yang tidak dapat mengakses dokumen aslinya. Dan yang kedua, abstrak indikatif. Menunjukkan ini sebuah artikel dan berisi pernyataan umum tentang sebuah dokumen tanpa disertai informasi terperinci mengenai hasil, tujuan, serta data kuantitatif, biasanya untuk dokumen diskusi, tinjauan literatur, prosiding komerensi, dan esai. Cara penyusunan abstrak. Berikut 10 tahapan yang harus diperhatikan dalam menulis abstrak. Yang pertama, mulai menulis abstrak setelah menyelesaikan penulisan isi makalah ilmiah secara menyeluruh. Tidak ada abstrak yang baik jika dibuat di awal sebelum isi keseluruhan makalah atau paper selesai. Dan yang kedua, pilih tujuan, hipotesis, dan kesimpulan utama dari makalah ilmiah pada bagian pendahuluan dan kesimpulan untuk dicantumkan di dalam abstrak jurnal atau makalah. Dan yang ketiga, tentukan kalimat kunci dan frase-frase penting pada bagian metode dan seleksi 2 atau maksimum 3 poin penting dari sana. Dan yang keempat, identifikasi hasil utama dari makalah ilmiah yang ditemukan pada bagian hasil utama. Ini haruslah berdasarkan data yang diambil dan dibahas dalam makalah yang bersangkutan untuk menjawab tujuan serta hipotesa penelitian. Dan yang terakhir, setelah poin 1-4 kumpul, susunlah kalimat dan frase yang telah ditentukan ke dalam satu paragraf dengan urutan pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya yang kelima,
pastikan paragraf pada poin 5 tidak mengandung yang pertama, informasi baru yang tidak terdapat di dalam makalah ilmiah. Kedua, nama-nama istilah tidak terdefinisi. Dan yang ketiga, pembahasan dan situasi literatur lain yang digunakan. Dan yang keempat, rincian tidak begitu penting seputar metode yang digunakan. Kemudian selanjutnya, eliminasi informasi-informasi tambahan dengan hanya fokus menulis hal-hal berikut: rancangan studi dasar, metodologi dan teknik utama yang digunakan, penemuan utama, ringkasan interpretasi penulis, kesimpulan dan implikasi. Dan selanjutnya, periksa kembali konsistensi antara abstrak dengan isi dari makalah ilmiah yang dibuat. Kemudian, ajukan permohonan kepada pihak lain untuk memeriksa abstrak yang dibuat sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir adalah periksa kembali abstrak final apakah sudah selesai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi publisher, jurnal tujuan, atau jumlah kata, tipe abstrak, kata kunci. Manfaat dan tujuan abstrak dalam penelitian. Di antara manfaat adanya abstrak dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat waktu dalam membaca dan memahami suatu karya ilmiah. Suatu karya ilmiah maupun penulisan ilmiah dalam bentuk apapun, baik jurnal maupun tesis, biasanya memiliki banyak sekali bagian-bagian yang terbagi menjadi beberapa bab dan juga subbab. Yang kedua, terdapat keyword atau kata kunci. Ini sangat penting untuk menekankan kepada pembaca kata yang penting dari karya ilmiah ini. Keyword sifatnya lebih mudah diingat, simple, namun menggambarkan isi dari karya ilmiah, makalah maupun skripsi. Selain itu, kata kunci mempermudah penyimpanan secara elektronik. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu membantu penulis untuk menentukan pokok atau rumusan masalah, teori, dan metode penelitian yang digunakan, sumber data, variabel, hasil penelitian, dan simpulan dari penelitian tersebut. Membuat abstrak di awal dapat mencegah penulis untuk out of topic atau keluar dari pokok bahasan. Yang terakhir adalah yang keempat, mempermudah penulis dalam membuat kesimpulan. Semua karya tulis ilmiah pastilah memiliki kesimpulan yang digunakan untuk menyimpulkan pembahasan yang dimuat dalam abstrak dan dihubungkan dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Adapun tujuan pembuatan abstrak dalam sebuah penelitian ialah yang pertama, untuk melengkapi tulisan ilmiah seseorang, dan yang kedua, untuk membantu pengguna informasi memperpendek waktu pemilihan informasi, dan yang terakhir adalah untuk mengatasi kendala bahasa. Dan yang ke F adalah definisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomenal dan menarik.
Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. G. Menyusun latar belakang masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Yang kedua, informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Dan yang ketiga, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistemalisir persoalan yang ingin dipecahkan. Adapun penulisan latar belakang masalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, dimulai dengan sesuatu yang diketahui bersama atau pengetahuan umum, atau teori yang relevan dengan masalah atau topik yang akan ditulis. Selanjutnya diikuti dengan paparan yang menunjukkan bahwa tidak selamanya hal tersebut dapat terjadi. Singkatnya, terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dan yang kedua, memaparkan tentang solusi yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, memaparkan tentang apa yang terjadi jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut. Yang terakhir, solusi yang bagaimana yang dapat mengatasi permasalahan itu. Suatu latar belakang masalah yang baik umumnya mengungkapkan paling tidak 4 hal, yaitu 1. Mengungkapkan isu-isu, 2. Mengungkapkan fakta-fakta, dan yang ketiga, mengungkapkan nilai guna untuk apa masalah dipecahkan, dan yang terakhir, memiliki tingkat kesukaran berkenaan dengan pemecahan masalah atau masih langka atau jarang orang meneliti masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah kriteria latar belakang masalah. Adapun kriteria masalah untuk diteliti sebagai berikut. A. Jawaban terhadap masalah penelitian hendaknya dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu. B. Masalah penelitian hendaknya dapat membuka jalan bagi penelitian lanjutan. Yang C. Masalah penelitian haruslah dapat diteliti dalam arti cukup dana, waktu, pengetahuan, dan dapat diteliti secara ilmiah. Yang D. Masalah hendaknya sesuai dan diminati oleh peneliti. Yang terakhir, masalah penelitian sedapat mungkin masih bersifat orisinal. Kesimpulannya, abstrak merupakan kondensasi singkat dari isi keseluruhan laporan penelitian. Abstrak disebut juga inti atau intisari. Abstrak merupakan uraian singkat tetapi komprehensif tentang skripsi, mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori, dan hipotesis, hasil temuan sampai dengan kesimpulan dan saran. Latar belakang
Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin disampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung.